Pagi itu, Presiden Prabowo sedang berada di ruang kerjanya di Istana Merdeka ketika seorang ajudannya menyerahkan sebuah laporan khusus. Laporan tersebut berasal dari seorang warga yang mengadu bahwa anaknya gagal masuk Akademi Kepolisian, Akpol, meskipun memiliki nilai akademik yang baik dan lulus tes fisik. Namun, yang lebih mengejutkan, alasan kegagalannya bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena tidak sanggup membayar uang pelicin sebesar 200 juta rupiah yang diminta oleh oknum tertentu. Dahi Prabowo berkerut saat membaca setiap detail laporan tersebut. Tangannya mengepal kuat, menahan amarah yang mulai membara dalam dadanya. Ia tidak percaya bahwa di era kepemimpinannya, masih ada praktik kotor seperti ini di dalam institusi kepolisian. Sejak awal menjabat sebagai presiden, ia telah menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri harus dilakukan. Tetapi nyatanya masih ada oknum yang berani bermain dengan cara-cara licik seperti ini. Prabowo segera meletakkan laporan itu di meja dan menarik napas panjang. Ia lalu menatap ajudannya dengan tatapan tajam. "Ini informasi dari mana?" tanyanya dengan nada serius. "Langsung dari korban, Pak." Mereka melampirkan bukti percakapan, rekaman suara, serta beberapa kwitansi pembayaran tidak resmi. Jawab ajudan tersebut sambil menyerahkan sebuah berkas tambahan. Prabowo membuka berkas itu dan semakin geram melihat nama-nama yang tertera di dalamnya. Di dalam laporan, tercantum beberapa nama perwira tinggi yang diduga terlibat dalam permainan uang untuk meloloskan calon taruna Akpol. Tidak hanya satu atau dua orang, tetapi sebuah jaringan yang sudah berjalan bertahun-tahun dengan sistem yang rapi. Ada yang berperan sebagai perantara, ada yang bertugas mengatur jalur administrasi, dan ada pula yang langsung menghubungi orang tua calon taruna untuk meminta uang pelicin. Presiden Prabowo bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di ruangan. Ia mengingat kembali visi dan misinya saat menjabat, membersihkan birokrasi dari korupsi dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Namun, laporan ini membuktikan bahwa masih ada perlawanan dari oknum yang tidak ingin perubahan terjadi. Ia tidak bisa tinggal diam. Setelah beberapa saat berpikir, Prabowo mengambil telepon di mejanya dan menghubungi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. "Listio, saya ingin bertemu dengan Anda sekarang juga di istana. Ada hal penting yang harus kita bicarakan," ucapnya dengan nada dingin namun tegas. Kapolri di ujung telepon langsung merespons. "Baik, Pak Presiden. Saya akan segera ke sana." Prabowo menutup telepon dan kembali duduk. Matanya menatap tajam berkas laporan yang ada di hadapannya. Hari ini, ia akan memastikan bahwa mereka yang bermain curang akan menerima konsekuensinya. Tidak ada tempat bagi korupsi dalam pemerintahan yang ia pimpin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Istana Merdeka dalam waktu kurang dari 1 jam setelah menerima panggilan dari Presiden Prabowo. Ia datang dengan wajah serius, memahami bahwa jika Presiden memanggilnya secara mendadak, pasti ada hal besar yang sedang terjadi. Begitu memasuki ruang kerja Presiden, ia melihat Prabowo sudah duduk dengan ekspresi dingin, menatapnya tajam seakan menuntut jawaban sebelum pertanyaan diajukan. Prabowo tanpa basa-basi langsung melemparkan sebuah map ke atas meja di hadapan Listio. "Baca itu," ucapnya singkat, namun ada nada kemarahan dalam suaranya. Kapolri membuka map tersebut dan membaca isinya dengan saksama. Semakin dalam ia membaca, semakin dalam pula alisnya berkerut. Bukti yang ada sangat kuat, rekaman suara, bukti transfer, hingga kesaksian dari beberapa orang tua calon taruna yang mengaku dimintai uang ratusan juta rupiah agar anak mereka bisa diterima di Akpol. Setelah membaca semuanya, Listio mengangkat wajahnya dan menatap Presiden dengan ekspresi serius. "Ini masalah besar, Pak Presiden," katanya. Prabowo mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Kapolri. "Masalah besar? Ini lebih dari sekadar masalah besar, Listio. Ini penghinaan terhadap negara, terhadap hukum, dan terhadap saya secara pribadi. Saya tidak pernah mengizinkan ada praktik busuk seperti ini di institusi negara. Polisi harusnya menjaga keadilan, bukan menjualnya." Listio menunduk sejenak, memahami sepenuhnya kemarahan Presiden. Ia sendiri merasa geram melihat bagaimana oknum di institusinya masih berani bermain kotor di balik layar. Ia sudah berusaha melakukan pembersihan, tapi tampaknya masih ada yang lolos dari pengawasannya. "Saya akan menyelidiki ini, Pak,"
Saya jamin, siapapun yang terlibat akan ditindak. Prabowo menggebrak meja dengan tangan kanannya, membuat beberapa dokumen di atasnya sedikit bergetar. Saya tidak butuh janji, Listio. Saya ingin tindakan nyata. Saya ingin orang-orang ini dipecat dan diproses hukum secepat mungkin. Kalau Anda tidak bisa menangani ini, saya akan cari orang yang bisa. Kapolri menarik napas dalam. Ia tahu bahwa Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa dihadapi dengan alasan atau diplomasi basa-basi. Ia harus menunjukkan hasil. Saya mengerti, Pak Presiden. Saya akan segera membentuk tim khusus untuk mengusut ini. Dalam waktu 24 jam, saya akan memberikan laporan perkembangan. Prabowo menyandarkan tubuhnya ke kursi, masih dengan tatapan tajam. Baik, saya beri waktu 24 jam. Jika tidak ada perkembangan, Anda akan saya panggil lagi. Saya tidak peduli siapa yang terlibat, jenderal, kolonel, atau siapapun, mereka harus dihukum. Saya ingin kepolisian menjadi institusi yang bersih, bukan sarang mafia. Kapolri berdiri tegak dan memberi hormat sebelum berpamitan. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Pak. Saat Listio keluar dari ruangan, Prabowo tetap duduk di kursinya, masih merasakan amarah yang membara di dadanya. Ia telah mempercayakan tugas ini kepada Kapolri, tapi jika dalam 24 jam tidak ada perkembangan, ia tidak akan ragu untuk turun tangan sendiri. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di negeri ini. Begitu meninggalkan Istana Merdeka, Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung menggelar rapat darurat di Mabes Polri. Ia mengumpulkan para petinggi kepolisian, termasuk Kepala Divisi Propam, Bareskrim, dan Intelijen. Wajahnya terlihat tegang, matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Tanpa banyak basa-basi, ia meletakkan tumpukan berkas di meja dan berkata dengan nada dingin, "Bapak Presiden marah besar. Ini bukan sekadar isu kecil. Ini skandal yang bisa menghancurkan institusi kita." Para pejabat tinggi kepolisian saling bertukar pandang, menyadari keseriusan situasi. Listio melanjutkan, "Saya ingin penyelidikan penuh. Dalam 24 jam, kita harus punya nama-nama yang terlibat, bukti yang lebih konkret, dan langkah penindakan yang jelas. Tidak ada kompromi. Siapapun yang terlibat, saya pastikan mereka tidak akan lolos." Kadif Propam langsung bergerak cepat. Ia mengirim tim penyelidik untuk menggali informasi dari dalam Akademi Kepolisian dan menghubungi para korban yang berani bersaksi. Sementara itu, Bareskrim mulai melacak aliran dana yang mencurigakan dari rekening perwira-perwira yang diduga terlibat. Rekaman percakapan dan bukti transaksi diperiksa satu persatu. Tim intelijen pun ikut turun tangan. Mereka menyamar sebagai orang tua calon taruna dan mencoba mendekati para calo yang biasa menawarkan jalur belakang masuk Akpol. Salah satu agen intelijen yang menyamar akhirnya berhasil menjebak seorang oknum perwira menengah yang meminta uang 250 juta dengan dalih biaya administrasi tambahan. Percakapan mereka direkam, menjadi bukti kuat yang tidak bisa disangkal. Di tempat lain, beberapa orang tua korban akhirnya bersedia memberikan kesaksian secara resmi setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari kepolisian. Mereka mengaku dimintai uang dalam jumlah besar dengan janji anak mereka pasti diterima. Bahkan ada yang sudah membayar namun tetap gagal masuk, membuat mereka merasa tertipu. Dalam waktu kurang dari 12 jam, tim penyelidik sudah memiliki daftar nama-nama yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah perwira dengan pangkat kombes, AKBP, bahkan seorang brigjen yang memiliki wewenang besar dalam seleksi Akpol. Mereka bekerja dalam jaringan yang sudah lama terstruktur, mengatur siapa saja yang bisa lolos dan siapa yang harus tersingkir jika tidak membayar. Kapolri menerima laporan tersebut dan wajahnya semakin mengeras. "Tangkap mereka sekarang. Saya tidak mau ada yang kabur atau menghancurkan bukti," perintahnya tegas. Sore itu juga, tim khusus dari Propam dan Bareskrim melakukan operasi penangkapan. Beberapa oknum polisi yang terlibat diinterogasi secara intensif, sementara yang berpangkat lebih tinggi langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Berita ini mulai beredar di kalangan internal kepolisian, membuat banyak pihak terkejut dan panik. Namun, bagi Kapolri, ini baru permulaan. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Presiden Prabowo. "Pak Presiden, saya sudah mengantongi nama-nama pelaku.
Beberapa di antaranya sudah kami amankan. Dalam beberapa jam ke depan, kami akan melakukan penangkapan lebih luas. Di ujung telepon, suara Prabowo terdengar dingin. Bagus. Saya ingin melihat daftar lengkapnya besok pagi. Jangan beri mereka ruang untuk bersembunyi. Kapolri menutup telepon dan kembali menatap timnya. Kita belum selesai. Teruskan penyelidikan. Siapapun yang terlibat harus dihabisi dari dalam sistem ini. Malam itu, operasi pembersihan di tubuh Polri baru saja dimulai. Malam itu, suasana di Mabes Polri begitu tegang. Tim khusus dari Propam dan Bareskrim bergerak cepat menangkap para oknum yang terlibat dalam skandal suap penerimaan Akpol. Operasi dilakukan serentak di beberapa lokasi, mulai dari rumah pribadi, markas kepolisian, hingga tempat-tempat yang dijadikan lokasi transaksi gelap. Di sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan, tim Propam menggerebek seorang perwira berpangkat kombes yang diduga menjadi salah satu otak di balik permainan ini. Begitu pintu didobrak, pria tersebut terkejut dan langsung mencoba melarikan diri ke lantai 2. Namun, tim sudah mengepung rumahnya. Kombes Arman, Anda ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan suap dalam penerimaan